Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau membuat minuman yang sehat, segar, yaitu sari kacang ijo. Ini tuh rasanya enak banget, seger banget. Apalagi diminum setelah kita dinginkan di kulkas. Pokoknya ini mantep banget ya teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran pengen tahu caranya, simak terus videonya sampai selesai. Oke, pertama-tama di sini saya akan rendam dulu kacang hijaunya. Nah, untuk kacang hijaunya di sini saya gunakan 250 gram. Kacang hijaunya ini sudah dicuci bersih, kemudian tuang ke dalam panci. Lalu tambahkan 1 liter air. Kemudian ini akan kita rendam minimal 3 jam atau semalaman juga lebih bagus. Namun saya akan rendamnya cukup 3 jam saja. Nah, setelah 3 jam, jadi kacang hijaunya itu seperti ini ya teman-teman. Sudah agak mengembang, lihat. Nah, ini air rendamannya jangan dibuang. Kemudian kita tambahkan lagi setengah liter air atau 500 ml. Lalu kacang hijaunya kita rebus. Nah, untuk bagi teman-teman yang ingin menghemat listrik dan atau gas, jadi ini pakai metode 5-37 maksudnya. Setelah ini mendidih, airnya mendidih ini kita rebus 5 menit. Setelah itu kita matikan kompornya, kita tutup, kita diamkan 30 menit lalu direbus lagi selama 7 menit. Nah, ini setelah mendidih tadi saya rebus 5 menit. Kita buka, kita lihat. Jadi kacang hijaunya ini belum matang ya. Nah, sekarang matikan kompornya. Lalu tutup pancinya, kemudian diamkan selama 30 menit. Jadi kita diamkan dalam kondisi kompornya mati ya. Nah, sambil menunggu 30 menit, ini saya akan buat dulu jus pandannya. Nah, untuk jus pandannya di sini saya pakai 7 lembar daun pandan dan 500 ml air, kemudian di blender lalu disaring. Jadi ini hasilnya ya, sudah saya saring. Hasil jus pandannya seperti ini. Nah, setelah 30 menit sekarang kita akan cek. Jadi lihat teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Setelah kita diamkan 30 menit dalam kondisi api mati dan pancinya kita tutup. Nah, ini sudah mengembang, semuanya sudah pecah dan sudah terkelupas kulitnya. Lalu kemudian akan kita rebus lagi selama 7 menit. Nah, ini dia sudah 7 menit. Lihat, ini kacang hijaunya udah benar-benar mengembang, udah pecah semua. Nah, sekarang kita angkat dari kompor. Kemudian tambahkan 2 liter air. Nah, untuk penambahan airnya kalian boleh tambahkan dulu 1 liter sebelum di blender. Setelah di blender nanti baru tambahkan lagi 1 liter. Namun di sini saya tambahkan sekaligus 2 liter aja. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian ini akan kita blender. Nah, kita tuang ke dalam wadah yang besar seperti ini ya teman-teman. Lalu kemudian blender sisanya sampai semuanya selesai.
dia hasilnya. Kalau teman-teman pengen yang lebih encer, boleh ditambahkan air lagi, itu sesuai selera ya. Lalu kemudian ini akan saya saring. Nah, untuk ampasnya ini jangan dibuang ya teman-teman, karena ini masih bisa kita gunakan, bisa buat isian onde-onde atau bisa juga buat kita bikin gandas dori. Lalu ini sisanya kita saring sampai semuanya selesai ya. Nah, ini dia semuanya sudah selesai disaring. Jadi untuk kekentalannya ini disesuaikan selera. Kalau kalian pengen yang lebih encer, tambahkan air lagi. Namun kalau tambahkan air, tambahkan juga takaran gulanya ya teman-teman. Lalu kemudian ini kita rebus lagi, kita masak lagi. Tambahkan 100 gram gula merah, 200 gram gula pasir. Jadi kalau teman-teman juga tidak suka gula merah, boleh pakai gula pasir aja semuanya. Nah, kalau teman-teman juga punya jahe, boleh pakai jahe, itu akan lebih enak lagi. Berhubung di sini saya nggak punya jahe, jadi saya tidak pakai. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Dan juga tambahkan jus pandannya. Nah, setelah kita tambahkan jus pandan, warnanya lebih cantik ya teman-teman. Jadi tidak warnanya tidak butak lagi. Nah, kita aduk-aduk. Lalu ini kita masak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kira-kira 5 menit setelah mendidih, matikan kompornya. Lalu masukkan 150 gram krim bubuk. Jadi ini saya pakai krim bubuk ya teman-teman, saya tidak pakai santan. Jadi sambil diaduk-aduk seperti ini sampai krimnya itu semuanya larut. Nah, jadi ini dia, krimnya sudah larut semua, diaduk-aduk. Setelah itu kemudian angkat dari kompor, lalu kita diamkan sampai benar-benar dingin. Setelah dingin kemudian kita akan masukkan wadah sesuai yang kita mau ya. Nah, untuk lebih enaknya bisa pakai agar-agar seperti ini. Nah, kalau buat agar-agarnya teman-teman pasti tahu kan ya. Nah, untuk yang mau jualan, boleh dikemas di botol seperti ini ya. Jadi masukkan agar-agarnya, lalu kemudian masukkan sari kacang hijaunya. Nah, ini dia, kemudian tutup rapat seperti ini ya. Lihat hasilnya seperti ini ya. Kalau untuk buat jualan ini bagus banget. Kemudian saya pindahkan lagi ke gelas seperti ini ya. Jadi sesuaikan selera wadah seperti apa yang kalian mau buat naro sari kacang hijaunya. Nah, berhubung ini buat konsumsi sendiri di rumah, jadi saya bisa taruh di wadah apa aja ya. Tapi kalau buat jualan cocoknya taruh di botol kecil-kecil. Nah, setelah kita taruh, kita kemas di wadah. Lalu ini nanti sari kacang hijaunya kita taruh di kulkas ya teman-teman. Nah, setelah kita taruh di kulkas, ini udah dingin ya. Nah, sekarang saya akan taruh di gelas seperti ini. Jadi saya akan coba rasanya seperti apa. Nah, taruh
agar-agarnya, kemudian tuang sari kacang hijaunya. Aduh, ini enak banget diminum pas lagi dingin-dingin di musim panas ya teman-teman. Waduh, seger banget pastinya. Nah, lihat ya, hasilnya seperti ini ya. Mantap banget nih. Nah, sekarang saya akan coba dulu minum. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ini seger banget, enak banget, dingin-dingin. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.